Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fadal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di menit-menit yang istijabah ini, di detik-detik yang istijabah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman. Berapa banyak saudara kita, sahabat kita yang ingin bersama kita berjumpa di bulan yang mulia ini, tetapi ajal telah mendahului mereka. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata senantiasa kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara larangan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa. Dalam Islam, dosa itu ada dua macam. Ada yang namanya al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Ada yang namanya as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Ketika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami larang, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karimah, dan kami masukkan kalian ke dalam golongan orang-orang yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah mengatakan as-salatul khams, bahwa salat 5 waktu yang kita kerjakan, al-jumu'ah ilal jum'ah, kemudian kita melaksanakan salat Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, kafaratun lima bainahunna, maka menghapuskan dosa-dosa kecil di antara keduanya, malam tukhsyal kabair, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar.
Sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dosa-dosa besar itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang mengandung ancaman, peringatan. Maka ketika kita mengetahui ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang berakal, maka hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Namun banyak di antara kita yang terjerumus ke dalam dosa-dosa yang besar dan kita tidak menyadari atau tidak tahu bahwa yang kita lakukan adalah dosa besar. Maka di antaranya perbuatan dosa besar tetapi kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan adalah dosa besar. Di antaranya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat kita percaya selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah syirik besar. Dan orang-orang yang melakukan syirik besar, maka seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kalian melakukan perbuatan syirik, maka kami akan hapuskan amal kebaikan kalian, amal perbuatan kalian, dan kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kalau seandainya kita beribadah selama 60 tahun, bersedekah selama 60 tahun, berbuat baik selama 60 tahun, tetapi kita melakukan kesyirikan dan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, wa yaghfiru ma duna zalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu ikhwatal iman, marilah di bulan yang mulia ini kita senantiasa menjauhi daripada kerusakan akidah-akidah, keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosa besar dan kita tidak menyadari bahwa ini adalah dosa besar, dan kebanyakan orang yang melakukannya yaitu uququl walidain, yaitu durhaka kepada ayah dan ibu, durhaka kepada kedua orang tua. Ternyata ini adalah dosa besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui, ja'a Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Apa saja dosa-dosa besar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Summa madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Huququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Minhaj Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uququl walidain, yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu adalah segala sesuatu yang menyakiti hati orang tua, maka ini adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, dan ini adalah dosa besar. Oleh karena itu ikhwatal iman, ayah dan ibu kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka orang yang durhaka kepada kedua orang tua bukan hanya di akhirat Allah hukum, tetapi di dunia maka Allah turunkan hukumannya. Maka tersebutlah sebuah kisah, yaitu seorang sahabat yang bernama Alqamah. Beliau ini adalah orang yang rajin, baik, beribadah,
rajin sedekah, tetapi di akhir hidupnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seolah-olah ada beban yang berat yang menghalanginya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka diutuslah istrinya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istrinya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah istrinya Alqamah, dan saya mengabarkan bahwa Alqamah saat ini dalam keadaan sakit keras dan tidak bisa mengucap la ilaha illallah, seolah ada beban yang menghalanginya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Alqamah dan mengatakan, apakah orang tuanya masih hidup? Maka sahabat mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal kecuali ibunya yang sudah tua. Maka Rasulullah minta dipertemukan dengan ibunya. Maka terjadilah dialog. Rasulullah mengatakan, "Wahai ibu Alqamah, jujurlah bagaimana keadaan Alqamah selama ini." Maka ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, Alqamah ini adalah anak yang baik, rajin ibadah, rajin sedekahnya. Namun ya Rasulullah, saya membencinya Rasulullah, karena dia telah durhaka kepadaku dan mendahulukan istrinya daripadaku." Maka Rasulullah memerintahkan kepada Bilal agar mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Dan Rasulullah bersabda, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya hukuman Allah, hukuman akhirat itu lebih berat daripada hukuman dunia. Maka maafkanlah Alqamah." Maka ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, sesungguhnya saya sudah memaafkan Alqamah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk melihat bagaimana keadaan Alqamah. Kalau seandainya Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan tenang, berarti apa yang diucapkan oleh ibunya sesuai dengan hatinya. Tetapi kalau seandainya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, susah meninggalnya, maka ucapan yang ibunya itu tidak sesuai dengan hatinya. Tetapi begitu, subhanallah, begitu Bilal mendatangi rumah Alqamah, maka terdengarlah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu ikhwatal iman, ternyata kalau kita ingin masuk surga, maka pintu tercepat, sarana tercepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ibu dan ayah kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, mentaatinya selama ketaatannya tidak bertentangan dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyakiti hati orang tua, tidak berkata kasar, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Oleh karena itu ikhwatal iman, bahkan orang yang berbakti dengan orang tuanya, maka selain Allah berkahkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, maka doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosa-dosa yang besar yang ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Dalilnya adalah ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aznabtu zanban kabira." Sesungguhnya aku berbuat dosa yang besar ya Rasulullah. Halli taubah, apakah taubat aku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, hallaka walidani, apakah engkau memiliki kedua orang tua? Maka dia mengatakan, kedua orang tuaku sudah meninggal ya Rasulullah. Hallaka khala, apakah engkau memiliki saudari ibumu? Iya ya Rasulullah, berbaktilah kepada bibimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Oleh karena itu ikhwatal iman, maka hendaklah kita mendoakan orang tua kita, hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka hidup kita akan menjadi mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridai kehidupan kita. Maka ketika kita menyakiti hati orang tua, maka
inilah yang menyebabkan penghalang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapapun hebatnya ibadah kita, betapapun kuatnya ibadah kita, rajinnya sedekah kita, tetapi ketika tidak mendapatkan ridhonya dari orang tua, maka semuanya akan sia-sia. Kemudian ikhwatal iman kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga yang sering orang lakukan dan dia tidak menyadari bahwa yang ia lakukan adalah dosa besar, di antaranya adalah bermuamalah dengan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka orang-orang yang memakan riba, maka dia tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya yang kesurupan setan. Kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la'anar Rasul, bahwa Rasul melaknat akilar riba, orang-orang yang memakan harta riba, wa muqilahu, dan orang yang meminjamnya, kemudian wa katibaihi, orang yang menulisnya, wa syahidaihi, orang yang menyaksikannya, dua orang yang menyaksikan, maka kulluhum sawa, maka mereka semuanya adalah sama. Kemudian yang terakhir ikhwatal iman, banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa yang ia lakukan adalah dosa besar, adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Kita merasakan panasnya di dunia ini, terasa panas, apalagi panasnya akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal, yang nantinya dimasukkan ke dalam neraka Sakor, sebagaimana dalam Al-Quran, ma salakakum fis Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin, dulu kami termasuk orang-orang yang meninggalkan solat. Karena solat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab, amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwatal iman, ketika dahulu pernah kita meninggalkan solat, maka bisa kita tutupi yaitu dengan memperbanyak solat-solat sunnah atau yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.